Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil mursalin Muhammadir raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah sidang iftar jama'i buka bersama di Masjid Jami' An-Nasru yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan sangat gamblang dan jelas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, sungguh benar-benar pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Namun jika kalian kufur, ingkar, lupa terhadap nikmat tersebut, terhadap pemberi daripada nikmat tersebut, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih. Maka berbicara sedikit tentang syukur. Di lain ayat Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata syukur bukanlah perkara yang mudah. Syukur bukanlah hal yang mudah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa qalil, sangat sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Maka mari kita artikan makna syukur sebagaimana para ulama mengartikan syukur. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar mengucapkan wa syukru lillah. Syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajlih. Seorang hamba mengelola semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. 24 jam Allah berikan kepada kita, dari ujung rambut hingga ujung kepala, dari semua kesempatan, nikmat, harta yang Allah berikan, fi jami'i ma khuliqa li ajlih. Dia kelola, dia usahakan semua itu untuk hakikat apa dia diciptakan. Maka dalam ayat Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Liya'budun, agar mereka beribadah. Maka mampukah kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur? Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar, ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit itu. Siapa mereka? Termaksud adalah orang-orang yang bersyukur. Karena ganjaran daripada syukur adalah Allah lipat gandakan, Allah tambah, Allah ganti, Allah suburkan nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di 17 Ramadan. Ada juga sebagian saudara yang sudah 18 Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan Ramadan itu apa? Bagaimana? Ramadan, kata Rasulullah, awalnya adalah rahmah,
Allah tebarkan, berikan kasih sayang sebesar-besarnya kepada hamba-hambanya yang mau. Pertengahannya adalah maghfirah. Allah berikan ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang mau. Wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Maka 10 awal telah kita lalui, 10 tengah pertengahan sedang kita jalani, dan 10 akhir mari kita sambut dengan sebenar-benarnya persiapan yang matang. Mari sama-sama kita evaluasi target demi target yang telah kita susun di awal Ramadan, sejauh mana telah kita capai. Maka sekarang kita sudah ada di pertengahan, bahkan lewat daripada pertengahan, sejauh mana target tersebut tercapai. Maka di saat spirit daripada ibadah dalam Ramadan mulai kendur, kita lihat kedekatan dengan Al-Quran, kita lihat mulai ada jarak. Saf demi saf tarawih semakin hari semakin berkurang. Jamaah i'tikaf semakin hari semakin berkurang. Maka ingatlah, mereka yang hadir di saat yang lain berpaling itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Maka mari saudara-saudaraku, adik-adikku, abang-abangku, semua hadirin kaum muslimin, surga Allah itu mahal, dipagari oleh hawa nafsu. Maka meninggalkan dunia, meninggalkan kemewahan adalah suatu yang sukar. Namun ingat, meninggal dunia adalah suatu yang pasti. Maka sudah sejauh mana persiapan kita menyambut hal yang pasti tersebut. Ulama menjelaskan, ketika seseorang itu mengetahui betapa tingginya nilai daripada apa yang diperjuangkan, maka pengorbanan demi pengorbanan itu tidak akan terasa, tidak akan seberapa. Maka ingatlah surga yang menanti kita. Mari sama-sama kita perbarui niat untuk menyambut 10 akhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Siti Aisyah, "Idza daqalatil ashrul awakhir min Ramadan ayqadha ahlah wa syammara mi'zar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila sudah masuk ke 10 akhir daripada bulan Ramadan, apa yang Rasulullah lakukan? Yang pertama, ayqadha ahlah, beliau di waktu malam membangunkan keluarganya. Wa syammara mi'zar, dan beliau kuatkan ikat pinggangnya. Istilah kita, menyingsingkan lengan bajunya. Lebih semangat, lebih getol lagi, lebih luar biasa ibadah beliau dibandingkan hari-hari di luar bulan Ramadan, dibandingkan hari-hari di luar 10 akhir. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, teladan daripada ulama tabi'in, menjelaskan, yang paling aku senangi ketika sudah masuk 10 akhir adalah aku bangunkan keluargaku, kami laksanakan tahajud bersama, bersungguh-sungguh aku, anak dan istri meningkatkan ibadah. Maka adakah yang lebih pantas kita sebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melainkan keluarga yang sama-sama berjuang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, di mana ayah menjadi teladan, di mana ayah menjadi pimpinan yang memberikan contoh, mengajak anaknya, mengajak istrinya, mengajak seluruh familinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka visi misinya jelas, semakin hari semakin dekat kepada Allah, bukan hanya keluarga yang cengar-cengir, senyum-senyum di postingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan, di ketika malam hari datang mengetuk pintu rumah daripada anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau ketuk pintu rumah tersebut di malam hari.
Maka ditanyakan, sudahkah kalian bangun? Sudahkah kalian melaksanakan sholat malam? Ayah yang terbaik, mertua yang terbaik, dan juga anak yang terbaik. Inilah idealnya keluarga muslim, saling mengingatkan di dalam berbuat ketaatan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dimulai dari diri sendiri, kemudian dilanjutkan ke dalam dulu, membenahi anak dan istri, kemudian baru dilanjutkan keluar. Maka di 10 akhir ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Sudah 11 bulan kita bermaksiat, mata bermaksiat, telinga bermaksiat, mulut bermaksiat, kaki bermaksiat, tangan bermaksiat, hati bermaksiat. Sudah kotor jiwa dan raga ini dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka mari di 10 akhir ini, di bulan yang kita namakan bulan suci Ramadan, ternyata dia bukan hanya suci tapi juga menyucikan. Mari sama-sama kita sucikan jiwa dan raga ini di 10 akhir Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Mari kita buat checklist, kita buat list satu persatu goals dan target apa yang ingin kita capai di dalam bulan Ramadan di 10 akhir ini. Karena sebagaimana yang telah pernah Al-Fakir sampaikan, itu para tabi'in, itu para sahabat, mereka semua 6 bulan sebelum bulan Ramadan telah berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kita terkadang tidak meminta untuk disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Itu dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasmani dan pikiran kami agar kami bisa sampai ke bulan Ramadan. Namun Allah berikan kepada kita kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang lain. Ada yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Ta'ala berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia yang fana ini. Ada yang terbujur lemah di atas ranjang di rumah sakit karena penyakit yang ditimpanya. Ada yang disibukkan dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan. Maka sebenarnya kenapa Allah memberi kita panjang umur, badan yang sehat, luangnya waktu? Kenapa coba? Menurut Al-Fakir, tak lain dan tak bukan karena kita masih kotor. Allah ingin kita banyak istighfar, minta ampun kepadanya di atas segala kesalahan yang telah lalu. Karena kita masih penuh dengan dosa, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Maka jangan sampai ketika nyawa telah sampai di tenggorokan hatta yughargir, kita baru ingin bertobat kepada Allah, itu sudah tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah, wajtanaban nisa, beliau menjauhi istri-istrinya. Waghtasala baina adzanaini, dan beliau mandi di antara 2 azan. Artinya apa? Artinya di antara salat maghrib dan salat isya Rasulullah gemar mandi di dalam bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 akhir. Beginilah riwayat hadis daripada Ibnu Abi Asim. Maka para salaf juga menjelaskan, para tabi'in, mereka gemar mandi di antara isya dan juga maghrib. Terlebih lagi di malam-malam yang memang memiliki potensi yang kuat adalah bulan Ramadan. Mereka gemar untuk mandi. Kenapa? Karena mereka ingin di malam yang lebih baik, khairum min alfi syahrin, 83 tahun lebih itu. Mereka ingin di malam yang penuh kemuliaan tersebut dalam keadaan yang bersih jasmani dan rohani. Guru kita yang mulia Al-Habib Umar menjelaskan, itu para salihin, orang-orang yang pilihan, mereka ketika mandi itu meniatkan bukan hanya bersih daripada kotoran yang jelas, yang zahir, daripada bau apek, bau keringat,
daripada daki. Bukan cuma itu, mereka juga meniatkan litahhiril qalbi wal fuad, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Maka marilah kita contoh orang-orang saleh, kita contoh sunnah Rasulullah. Di antara Isya dan Maghrib kita mandi, kita niatkan, ya Allah, sebagaimana aku mandi ini bersih anggota tubuhku yang zahir, maka bersihkan juga ya Allah anggota tubuhku yang batin. Dalam hati kita terkadang masih ada benci, dengki, sum'ah, riya, ujub dan segala macam penyakit-penyakit hati. Kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, apabila itu ada satu daging dalam tubuh manusia, kalau dia baik, bagus, maka semuanya akan baik. Namun kalau dia buruk, busuk, maka semua anggota tubuh akan busuk. Apa itu? Dia adalah segumpal daging, dia adalah hati. Idza salahat salahal jasadul kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu. Apabila hati baik, benar, maka semua anggota badan akan mengarah kepada kebaikan. Maka kita contoh ini salah satu yang perlu diingat. Antara Isya dan Maghrib kita mandi, kita niatkan bukan hanya membersihkan zahir, tapi juga membersihkan batin. Dan juga sama-sama jangan lupa kita niatkan i'tikaf. Rasulullah itu di 10 akhir beliau beritikaf secara full. Beliau beritikaf secara luar biasa. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah dijelaskan, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana kahajjaini wa umrataini. Siapa yang i'tikaf di bulan Ramadan di 10 akhir, itu bagaikan melaksanakan 2 kali haji, 2 kali umrah. Maka kalau kita tidak bisa i'tikaf secara full di masjid, kita niatkan i'tikaf setiap kali kita berada di masjid. Kalau ada waktu kosong, luangkanlah waktu datang ke masjid, kita i'tikaf di masjid, kita hiasi i'tikaf tersebut dengan zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah apa yang kita usahakan semoga Allah terima, diberikan ganjaran sebaik-baiknya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, mendapatkan surga Jannatun Na'im. Hanya sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih di atas segala perhatiannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lailatul qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.